sejak tahun 2025 sampai sekarang, ada satu topik yang naik ratusan persen di hampir semua sosmed Indonesia. Nama topik tersebut adalah Mokondo. Mokondo itu singkatan yang ya tentunya tidak perlu gue sebut ini singkatan apa, tapi versi sopannya artinya adalah makin banyak cowok yang modal tampang doang, kagak punya duit, gak ada kontribusi finansial juga, dan tidak punya kedewasaan emosional. Menariknya, tren ini tuh relate banget sama satu angka, yaitu angka orang jomblo dan belum nikah, yang naik sampai 71%. Bukan cuma di topik Mokondo yang naik drastis dari tahun lalu, data resmi BPS juga per 2025 nunjukin kalau 71% pemuda Indonesia itu statusnya adalah belum kawin. Ya bisa jadi pacaran, bisa jadi FWB-an, tapi yang jelas mereka belum kawin dan kita anggap ini adalah statusnya jomblo lah. Tahun 2020 menariknya angkanya tuh masih 59,82% dan cuma butuh 5 tahun buat naik 11%. Konsisten naik tiap tahun dan gak ada break, gak ada reversal. Basically udah kayak angka penurunan saham BBCA tapi dibalik gitu. Nah perempuan-perempuan Indonesia juga pastinya capek lah sama satu pola yang sama. Banyak nih cowok yang ngejar-ngejar, love bombing gitu ya, akhirnya pacaran, tiba-tiba ghosting. Kalaupun cowok lu udah ngasih komitmen, lu udah pacaran bertahun-tahun, ketika ditanya kapan sih kamu mau nikahin aku, jawabannya mirip-mirip. Intinya adalah, bentar ya sayang, aku belum siap, butuh cari duit dulu. Atau ya pada detik itu juga, udahlah lu nanya-nanya mulu, kita putus gitu ya. Nah kalau kita lihat data pernikahan, data yang menarik juga muncul, karena jumlah pernikahan di Indonesia itu turun dari 2 juta di tahun 2018 ke cuma hampir 1,5 juta di tahun 2024. Lagi-lagi, cuma butuh 6 tahun buat angkanya turun 30%. Dan menariknya lagi, dari yang nikah, itu seringkali nggak bertahan lebih dari 5 tahun. Nah, kenapa mereka bisa cerai gitu? Rata-rata, mayoritas digugat cerai oleh para perempuan. Jadi angkanya adalah 78%. Jadi 8 dari 10 orang yang cerai itu diceraikan oleh istrinya. Jadi dilakukan yang namanya cerai gugat, diminta cerai oleh perempuannya bukan oleh suaminya. Nah pertanyaannya adalah, apakah populasi Mokondo lebih banyak gitu? Makin banyak nih orang-orang yang Mokondo. Terus kenapa anak-anak muda ini pada menjomblo? Kenapa pada malas nikah? Dan ada apa sebenarnya dengan kondisi di zaman sekarang? Dan jujur, ketika gue ngelihat data di negara lain, kita mau ngasih 19 juta lapangan pekerjaan ke cowok-cowok Mokondo ini ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah krisis nikah. Karena kalau kita lihat dari negara-negara maju kayak Korsel, Jepang, Cina gitu ya, ini udah duluan masuk ke skenario ini, padahal harusnya tingkat populasi Mokondonya itu tidak sebanyak di Indonesia. Dan pemerintahan-pemerintahan negara tersebut itu lagi pada panik sampai bikin berbagai macam program. Nah, apakah Indonesia adalah korban krisis menikah selanjutnya? Karena kalau kita lihat ini chartnya kok naik terus gitu ya, sama seperti meme coin saat bull market gitu. So, welcome to Kelas Kehidupan, sekaligus juga digabungkan topiknya dengan dating series by 1%. Enjoy! Kalau kita lihat, ternyata anak muda itu bukan nggak mau pacaran, bukan nggak mau nikah, tapi memang nggak mampu aja. Jadi kalau kita lihat angkanya kan gede banget ya, 71% gitu. Ini bukan angka buatan gitu, ini emang angkanya begini. Nah ini trennya udah 5 tahun konsisten naik, dan distribusinya tuh lebih menarik gitu ya kalau kita lihat dari 5 tahun lalu. Jadi 2020 angka belum kawin tuh 59%, terus naik jadi 61, naik lagi jadi 64, naik lagi jadi 68, naik lagi jadi 71. Jadi trennya itu udah kita tahu lah ini bakal kemana gitu. Basically bakal makin banyak orang yang kagak nikah. Kenapa? Nah, katanya ada yang bilang karena Gen Z itu lebih idealis. Well, bisa jadi. Atau karena feminisme gitu ya, perempuan lebih independen. Well, benar juga gitu ya, karena standarnya memang naik gitu. Jadi itu setengah betul. Tapi kalau kita masuk ke data ekonomi, sebenarnya mah intinya mah satu, masalah ekonomi guys. Kalau kita lihat gaji rata-rata pekerja Indonesia itu adalah 3,09 juta per bulan. Yang usianya 25 sampai 29 tahun, bahkan gajinya lebih rendah lagi, itu cuma 2,6 juta per bulan. Aduh gua sampai ketawa gitu ya, padahal gua nggak boleh ketawa ya. Jadi semangat buat teman-teman yang gajinya di bawah 3 juta. Jadi mayoritas Gen Z gajinya tuh di bawah 2,5 juta. Dan ini menyedihkan. Dan kalau mau nikah
itu nggak masuk akal sebenarnya. Karena apa? Karena biaya nikah di Indonesia tuh tinggi. Kalau kita hitung rata-rata dari banyak lembaga survei, itu rentang angka pernikahan tuh ada di angka 100 sampai 300 juta setiap nikah. Dan ini tuh udah angka rata-rata. Bukan acara di tempat mewah. Tempat mewah mungkin lebih mahal. Ini tuh angka rata-rata yang pernikahan basic lah. Pernikahan kebanyakan orang itu baru nikah. Abis nikah kan pasti pengen punya rumah, ya kan? Pengen KPR. Kalau kita lihat harga rumah itu 500 juta sampai 1,2 M. Ini ukuran rumah di bawah 60 meter. Jadi ukuran 50 meter persegi, 36 gitu. Ini angkanya udah segini. Nah, sekarang lu bayangin skenario yang real gitu ya. Lu cowok umur 27 tahun, lu kerja di Bandung lah misalnya ya, jangan Jakarta. Gaji lu 4 juta. Lu udah pacaran 3 tahun sama cewek lu gitu ya. Dan cewek lu mulai nanya, kapan nih kita nikah? Gitu kan, lu udah umur 27, cewek lu udah umur mungkin 24 gitu ya. Udah waktu-waktu ideal nih buat nikah gitu kan. Terus lu coba hitung, oke, kira-kira kapan nih? Di otak lu ngitung, oke, gua mau nikahnya low budget aja deh, jangan yang 100 juta gitu ya. Gue pengen low budget 50 juta gitu. Ini udah sama lamaran segala macam, jadi very low budget. Terus DP rumah, kayaknya bisa deh gue beli rumah yang paling murah gitu ya. Rumahnya harganya 300 juta aja ya, yang 36 meter atau yang di pinggir kota gitu ya, biar lebih luas dikit. DP-nya berapa minimum? 30 juta. Terus kan mesti ada biaya honeymoon segala macam, nggak usah lah. Kita pakai dana darurat aja. Buat dana darurat minimum ya buat 6 bulan mah. Kan dikali gaji 4 juta tuh, itu adalah 24 juta. Artinya buat nikah lu butuh sekitar 100 juta cash keras. Itu kalau lu mau beli rumah. Kalau mau sewa juga tetap harus keluar duit buat sewa kan. Sekitar 30 juta setahun lah. Itu aja udah hemat banget menurut gua. Lu nyewa rumah yang harganya ya 2 jutaan lah, udah deket kantor segala macem. Lu butuh sekitar 100 juta guys. Nah kalau gaji lu 4 juta, terus lu butuh hidup kan gitu. Ya kan lu let's say, oke deh gua mau nikah sama cewek gua gitu. Lu mungkin bisa nabung berapa? 1 juta sampai 2 juta lah per bulan gitu ya. Lu memiskinkan diri, lu cuma spending kayak 2 juta lah. Lu masih tinggal di rumah orang tua juga mungkin. Buat ngumpulin 100 juta dengan nabung 2 juta per bulan, ya kan itu butuh 50 bulan. Kalau lu cuma bisa nabung 1 juta, lu butuh 100 bulan gitu ya. Udah kayak Lailatul Qadar ya. Malam 1000 bulan gitu, dibagi 10. Tapi lu butuh 50 sampai 100 bulan lah untuk nabung. Artinya lu butuh 4 sampai 8 tahun. Ya, lu butuh 4 sampai 8 tahun. Apakah pacar lu mau nunggu? Pacar lu sekarang udah umur 24, 27. Masa nikah umur 30 cewek gitu kan? Itu kan pandangan kebanyakan orang tuh. Realistisnya ya dia nyari cowok yang lain gitu, dan akhirnya dia posting lah di internet, cowok mau kondo, emang gue gitu. Tapi apakah ini salah si cowoknya? Ya enggak juga gitu ya. Apakah ini salah ceweknya? Enggak juga gitu. Maksudnya kita realistis aja, nggak ada yang salah di sini. Basically in this economy udah nggak masuk akal aja untuk menikah. Nah jadi istilah mokondo ini sebenarnya bukan cuma jokes gitu ya. Tapi kalau kita bedah secara filosofis gitu ya, secara filsafat tuh, ini kayak deep banget gitu. Istilah mokondo ini bukan joke. Ini market signal bahwa perempuan Gen Z ini udah pada lebih tinggi standarnya. Tapi cowok-cowok ini pada turun standar dan gak naik level. Dan otomatis si cowok-cowok ini yang gajinya masih UMR, itu otomatis langsung ke filter aja dari radar cewek-cewek ini. Akhirnya apa? Ya banyaklah konten gitu ya. Cowok motornya harus Aerox gitu ya. Bajunya harus rukas, harus bisa bayarin ini itu segala macem gitu ya. Di sisi lain banyak juga perempuan-perempuan yang alhamdulillahnya sekarang bisa dapat kerja di mana-mana gitu ya. Bahkan lebih canggih daripada laki-laki. The effect of feminism itu kita bisa lihat gitu ya, real gitu. Jadi banyak cewek-cewek yang mantep-mantep kerjaan dan keuangannya. Sementara si cowok ini kayaknya kagak kemana-mana. Tapi kita nggak bisa nyalain si cowoknya sih gitu ya kalau menurut gua gitu. Tapi basically ya muncul lah si tren mokondo ini. Kalau lu search kata mokondo di Google dan TikTok, itu muncul langsung ya ribuan bahkan puluhan ribu cerita nyata tentang cewek-cewek yang ngepost mantannya yang tidak punya duit ya. Narasi tentang uang ini juga tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Karena kalau masalahnya cuma gaji, lagi-lagi ada negara nih yang gajinya 5 kali lipat, 10 kali lipat orang Indonesia. Tapi orang-orang gak pada nikah. Contohnya Korea Selatan, gaji per kapitanya itu 10 kali Indonesia. Tapi justru dia jadi negara dengan tingkat pernikahan paling rendah di dunia. Fertility rate-nya itu 0,75 di tahun 2023. Sekarang sih katanya isu-isunya 2026 udah naik. Tapi ini paling rendah di planet bumi ini selama 5 tahun berturut-turut. Nah terus kenapa nih? Kenapa orang yang udah ada kerjaan, gajinya juga oke gitu ya, kenapa tidak bisa menikah? Masalah sebenarnya apa?
Nah, kita lihat data dulu deh. Fertility rate 0,75 yang tadi gue bilang, itu artinya rata-rata perempuan Korea itu cuma punya 3/4 anak. Maksudnya gimana punya 3/4 anak, alias mereka nggak punya anak aja sih. Gitu ya, alias nggak sampai 1 nih anak muncul. Buat populasi untuk tetap stabil butuh di angka 2,1. Dan Korea udah jauh di bawah ambang itu. Bentar lagi punah sih. Kita bisa bilang ya, Korea Selatan. Masalahnya meskipun gaji mereka tinggi, ternyata biaya hidup naik jauh lebih tinggi gitu. Jadi contohlah harga rumah di Seoul gitu ya, itu dia naik 80% dalam 10 tahun terakhir. Jepang juga sama, populasinya turun 15 tahun berturut-turut. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali berita ya, dimana sekolah tuh ditutup di desa karena nggak ada muridnya, nggak ada anaknya yang lahir nih, jadi sekolahnya sepi, tutup. Desa-desa bahkan ngeluarin program untuk ngasih rumah gratis karena banyak yang meninggal kan, karena populasinya kan udah pada tua semua. Itu banyak yang meninggal, terus rumahnya nggak ada yang ngisi. Akhirnya rumahnya diambil oleh negara, dikasih nih buat keluarga muda yang mau pindah, dikasih duit juga malah kalau mau punya anak gitu ya. Tapi tetap orang-orang nggak pada nikah dan punya anak. China juga sama. Dulu China tuh ada program semacam KB gitu ya, maksimal 1 anak gitu. Sekarang justru China panik dengan birth rate yang anjlok. Pemerintah pun mulai ngasih duit, ngasih insentif buat orang tuh bisa punya anak ketiga. Tapi ya orang-orang China tetap nggak tertarik gitu, nggak peduli mereka. Ternyata yang jadi masalah tuh adalah bukan soal gaji, kerjaan, tapi biaya hidup. Di semua negara, jadi negara yang kaya, negara yang miskin ternyata sama menyedihkannya gitu. Karena pas udah ngitung-ngitung, orang-orang Korea Selatan ini mereka merasa nggak sanggup untuk ngasih anaknya hidup layak. Meskipun kita tahu ya kalau di film-film, atau bahkan kalau lu pernah ke Korea Selatan, gue juga mungkin pernah beberapa kali traveling ke Jepang, kemana-mana, itu tuh enak sebenarnya hidupnya gitu ya. Meskipun pas-pasan tuh tetap ya enak lah bisa membesarkan anak di sana karena banyak fasilitas buat anak segala macam, apalagi dengan insentif. Tapi tetap orang-orang setelah ngitung-ngitung mereka ngerasa kayaknya ini bukan waktu yang tepat gitu buat punya anak. Jadi ada 4 alasan struktural yang ini bisa lu catat kenapa ini terjadi. Dan tadi di awal tuh yaitu alasan utama of course ekonomi, tapi ternyata ada 4 alasan lain juga. 1, kita adalah generasi pertama yang punya alternatif kehidupan selain ya kerja, nikah, punya anak, menua, pensiun gitu. Jadi itu kan udah template lah ya dari zaman boomers sampai sekarang mungkin. Nah tapi sekarang karena feminisme gitu ya dan lain-lain, peningkatan kualitas hidup, perempuan tuh udah independen secara finansial. Terus ada banyak akses terhadap kontrasepsi, bahkan buat laki-laki juga kan bisa memilih untuk biar nggak bisa punya anak gitu. Terus ya perempuan-perempuan ini punya banyak pilihan hidup, jadi udah nggak rely on laki-laki lagi. Terus yang kedua, return on investment dari pernikahan juga turun. Maksudnya return on investment gimana, kan nikah tuh bukan soal investasi. Well, tapi percayalah zaman dulu orang tuh nikah ya buat mendapatkan keuntungan juga sih guys. Sampai sekarang juga ini yang ditanyain sama orang-orang, apa sih yang kita dapat dari nikah gitu selain insentif dari pemerintah misalnya ya. Nah itu ternyata makin kecil guys dibandingkan biaya yang kita keluarin. Dulu nikah tuh bisa dapat banyak hal ya. Jadi misalnya kalau lo nikah, perusahaan tuh mungkin bakal ngasih asuransinya jadi lebih mantap gitu ya, social security, child care. Terus juga kalau yang cewek masak kan lu basically punya ART yang nggak perlu dibayar. Lu juga wah didewakan lah di masyarakat, lu jadi punya status sosial gitu. Wah gue udah nikah gitu. Kok zaman sekarang mana ada gitu ya. Orang bahkan banyak orang yang ngepost gitu ya setelah menikah mungkin malah jadi lebih kesepian, malah jadi berantem terus, dan banyak lagi efek-efek standar TikTok lah ya sekarang. Jadi orang banyak membanding-bandingkan gitu, meskipun sebenarnya hidup mereka baik-baik aja, tapi karena mereka membandingkan dengan orang lain jadi kerasanya buruk. Nah ngomongin lagi soal benefit nikah, sekarang tuh asuransi kan ada buat semua orang, ada di BPJS, swasta juga lebih enak lu belinya. Terus juga child care juga kayak ya udah juga gitu zaman sekarang, kayak gak ada benefit gimana-gimana lah ketika lu nikah gitu ya. Status juga mendingan lu jadi sih daripada lu nikah gitu. Banyak opsi gitu lah buat terutama perempuan sih buat kerja jadi apapun yang mereka mau, termasuk kerja di. Jadi yang dulu perempuan ini butuh laki-laki untuk hidup, sekarang udah enggak tuh. Dan laki-laki ini sepertinya terkesan tidak upgrade, bahkan bukan terkesan, mungkin faktanya mereka downgrade para cowok-cowok ini. Jadi value proposition untuk menikah dengan laki-laki ini jadi lebih rendah. Makanya ya yang menceraikan kebanyakan perempuan kan. Kita lihat sendiri faktanya seperti itu. Nah yang ketiga, resiko pernikahan juga tinggi. Yang tadi gue bilang 78% nikah tuh cerainya karena digugat oleh istrinya. Penyebabnya udah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu
gitu ya. Basically ada banyak, tapi entah berantem, toxic relationship ya, terus juga ada ekonomi, ya banyak lah penyebabnya. Kalau kita lihat angka lagi, 1 dari 4 orang yang nikah di Indonesia itu ujungnya cerai. Berapa sih chance kita untuk jadi 3 dari 4 itu? Ya sebenarnya lebih besar chance untuk nggak cerai ya, tapi 1 dari 4 tuh cukup besar. Jadi lu bayangin lu bisa aja termasuk ke 25% orang yang cerai ini. Jadi udah lu nikah, lu ngabisin duit minimal 100 juta tadi yang gue bilang. Alasan keempat itu adalah ternyata kesepian. Data dari WHO bilang 1 dari 6 orang di dunia tuh ngerasa kesepian. Dan ini menarik karena ini terjadi di zaman sosmed, dimana kita bisa connect sama siapapun. Ini terjadi di zaman Tinder dan Bumble yang menjamur di mana-mana, tapi kita tetap ngerasa kesepian. 1 dari 6 orang. Dan menikah itu tidak mengobati kesepian tersebut. Justru gue juga malah ngelihat ya, kalau gue lihat dari TikTok gitu ya, dari Twitter gitu, menikah tuh justru meningkatkan kesepian. Karena abis nikah, lu mau nongkrong lebih susah gak sih? Lu mau main game gitu ya buat yang cowok gitu misal, jadi lebih susah, lu harus ngurusin istri dan anak gitu ya. Terus buat yang perempuan juga, teman-teman lu jadi sungkan gak sih untuk ngajak lu nongkrong karena cewek ini mah udah nikah gitu. Gua mau ngajak nongkrong kayaknya ribet dah, harus izin suami segala macam. Jadi kayak nikah tuh malah memperbesar aspek kesepian dalam hidup kita gitu ya. Gua sendiri pun ngerasa memang berkurang aja. Orang jadi sungkan, terus kita juga ada banyak prioritas lain. Jadi marriage itu bukan cure buat loneliness, malah jadi menambah loneliness sih kalau dari pengalaman gua pribadi ya. Terus gimana nih? Apakah lu harus nikah apa enggak? Gua bakal ngasih 4 tips buat lu yang mau menikah maupun yang tidak mau menikah ya. Jadi tonton sampai habis. Nah, tips yang pertama, kalau lu mau nikah, paling penting adalah audit finansial. Kenali resikonya yang tadi. Ya, sebelum lu mikir kayak, oh gua mau nikah muda segala macem, lu buka Google Sheet lu dan Excel lu gitu ya. Lu hitung tuh finansialnya kayak gimana gitu ya. Karena banyak juga yang nikah terus cerai, akhirnya jadi lebih buruk finansialnya dari sebelum nikah gitu ya. Karena resikonya juga tinggi ya kalau kita lihat tadi. Ya minimal dana darurat ada, terus lu jangan nikah terlalu fancy gitu ya. Itu mesti lu perhatiin dan mesti diomongin juga sama mertua dan orang tua. Dan gue yakin ini susah banget buat anak pertama gitu ya. Karena kalau lu ada anak pertama, lu mungkin harus membiayai orang tua lu. Bukan hanya itu, kalau lu anak sulung, lu juga pasti diekspektasikan nikahannya tuh lebih bombastis lah. Karena ini kayak nikahan pertama di keluarga kecil lu gitu ya. Lu kan anak pertama, jadi lu di-expect untuk mengikuti standar orang tua biasanya. Gua merasakan sendiri. Jadi itu harus lu hitung. Dan lagi-lagi penyebab cerai nomor 2 di Indonesia itu ekonomi. So, ya lu harus siapin itu. Yang kedua adalah kenali value lu. Jadi gua menyarankan memang ikut psikotes. Psikotes dari 1%, kita ada psikotes premium, ada psikotes buat couple, ada buat single juga buat kesiapan menikah. Ada juga psikotes soal kepribadian. Jadi lu kenali diri lu lebih dalam. Bahkan di yang couple ini juga bisa saling ngobrol juga ya. Karena di dalamnya itu ada soal ya gimana pola asuh lu dan pasangan lu. Nanti lu bisa ngobrol gimana attachment style-nya, apakah lu avoidant atau anxious dan lain-lain. Ini menurut gue wajib sih diomongin pas pacaran gitu. Dan kalau lu jomblo ada yang single edition kok. Ya itu, kenali value diri lu. Jadi jangan sampai nanti lu nikah sama orang yang value-nya beda. Dan ini juga kelebihan dari psikotes couple yang kita. Jadi ada juga kayak sebenarnya lu memandang marriage role itu kayak gimana gitu. Jadi apakah lu konservatif tipenya atau lu tipe orang yang ternyata cukup liberal gitu ya, nggak banyak izin. Misalnya lu cewek, lu tipe yang suka kerja gitu. Nah kan itu beda ya, ada cowok yang memandang juga cewek mungkin kerjanya masak. Ada juga cewek yang mikir seperti itu gitu ya. Tapi ternyata pas nikah wajib kerja gitu sama suaminya, kan itu bisa beda lah gitu. Jadi ngobrol dulu, jangan sampai nikah tapi kayak tanpa persiapan psikologis. Yang ketiga, kalau lu kesepian bukan berarti lu butuh pasangan. Jadi banyak orang yang mungkin kesepian nikah, makin kesepian gitu. Nah itu hati-hati dengan jebakan itu, karena kesepian itu menurut gua pribadi ya, itu adalah kondisi mental pribadi gitu. Dan kita juga bisa ngelihat ini, kesepian tuh kayak lebih parah di kota besar. Kenapa? Karena di dunia yang ramai ini, di kota yang ramai gitu, lu kayak sendiri doang. Jadi makanya kesepian tuh kerasa lebih parah gitu ya kalau di kota besar. So ya, connect with your friends, your family. Ya mungkin join komunitas. Di 1% juga kita ada komunitas 1% buat mahasiswa. Kita juga ada membership ya, dimana kita ngobrol hampir tiap hari. Dan tiap minggu juga ada event gitu. Jadi kayak lu mungkin bisa join yang seperti itu. Komunitas self development gak harus 1%, bisa di mana-mana juga. Sekarang udah banyak. Itu menurut gua bisa nge-solve kesepian lu. Baru kalau lu udah solve itu, atau kalau lu ternyata udah gak kesepian, nah itu kayaknya lebih sehat tuh buat lu untuk nikah.
Karena yang kita lihat gitu ya dari riset paling lama tentang happiness juga, indikator kebahagiaan nomor 1 di dunia gitu ya dalam hidup itu adalah kualitas dari relasi lu. Bukan soal jumlah temen lu banyak apa enggak, tapi lebih ke soal kualitas gitu. Ya mungkin lu bisa perbaiki itu soal pertemanan, karena generasi kita bukan generasi paling oke juga ya soal pertemanan. Dan keempat, nah ini buat yang memutuskan untuk gua malas nikah gitu ya. Kalau memang lu nggak mau nikah, ya it's okay gitu ya. Bangun purpose yang lain, ya bangunlah tujuan yang lain gitu. Karena menikah dan punya anak itu ya cuma salah satu pilihan. Meskipun gua ngerasa itu adalah salah satu pilihan terbaik menurut gua pribadi. Intinya kebanyakan manusia tuh seneng lah kalau punya anak gitu ya, punya bayi gitu. Terus menikah dan saling menyayangi gitu ya. Itu kebanyakan manusia tuh seneng. Kalau lu adalah sedikit manusia yang tidak senang, ya you do you ya. Cuma yang jelas lu bisa cari purpose lain sih. Itu dengan bikin karya gitu ya, berkontribusi. Karena dari zaman dulu juga ada aja orang yang gak nikah gitu ya. The cool uncle gitu, si paman yang keren, dan it's okay juga gitu. Gua nggak kayak menyalahkan sisi manapun, meskipun gua lebih condong ke yang nikah. Nah, yang kita lihat dari negara maju juga kan banyak ini ya, namanya adalah hikikomori, atau kalau bahasa kerennya adalah need not in education, employment, dan training. Intinya nih orang-orang yang kagak kerja, stay di rumah, terus diam di kamar doang, hidupnya dibiayai oleh orang tua atau orang terdekat. Nah itu nggak sehat sih buat kesehatan mental ya, karena kayak ya kita jadi useless aja gitu di society. Gua harap lo yang nonton mungkin bisa ya menghindari hal tersebut. Mungkin ini terakhir dari gua. Pertanyaannya adalah sebenarnya bukan kapan kita nikah, tapi pertanyaannya adalah keputusan lu untuk nikah udah bener apa belum? Apakah ini tekanan sosial? Apakah ini terpaksa atau enggak? Karena kalau jawabannya udah jelas bahwa lo mau nikah, ya go for it. Lo mungkin nanti termasuk ke dalam 75% orang yang tidak cerai. Dan tidak cerai itu bagus. Hopefully ya lo bisa masuk ke kategori yang bahagia juga setelah menikah ya. Akhir kata, well, ini diskusi yang panjang soal menikah. Semoga lo bisa dapat insight dari video ini. Dan gue Evan 1%, well, thanks.